Sesi kedua dari pelajaran tentang berkhotbah oleh Pastor Suandoko Roslim. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para hamba Tuhan dari Gereja GPPK. Senang sekali bisa melanjutkan pelajaran ini yang saya harapkan telah menjadi berkat untuk sesi yang pertama yang sudah disampaikan. Untuk sesi yang kedua ini kita hendak berbicara mengenai apakah artinya khotbah itu. Apakah khotbah itu sama dengan mengajar? Apakah khotbah itu sama dengan pidato? Apakah khotbah itu sama dengan konseling? Nanti kita akan bisa melihat dari penjelasan berikut ini. Khotbah adalah menyampaikan, mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Atau khotbah adalah menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 12, Paulus mengatakan, beritakanlah firman itu. Nah, kita mengetahui bahwa dalam memberitakan firman ada 3 kemungkinan yang terjadi tentang kebenaran firman itu, ayat-ayat firman itu. 3 kebenaran, 3 opsi, 3 hal ini adalah yang pertama, dikatakan bahwa Alkitab mengandung atau berisi firman Tuhan. Jadi tidak semua Alkitab itu adalah merupakan firman Tuhan. Ada sebagian, tetapi sebagian bukan firman Tuhan. Itu ada yang menafsirkan demikian. Yang kedua yaitu Alkitab menjadi firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca Alkitab atau mendengar khotbah, lalu ada bagian-bagian dari ayat firman Tuhan itu yang berbicara kepada kita. Nah, dalam hal Alkitab atau ayat-ayat yang berbicara kepada kita itulah yang disebut Alkitab menjadi firman. Lalu kalau seandainya Alkitab tidak berbicara kepada kita, itu berarti bukan firman. Kita tidak menerima ajaran yang pertama dan yang kedua ini. Kita menerima ajaran yang ketiga yang menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh isi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Artinya, sebagaimana yang ditulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, maka seluruh isi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah kepada para penulisnya. Ada sekitar 40 penulis Alkitab. Misalnya Musa, atau Daud, atau Paulus, dan seterusnya. 40 penulis ini hidup dalam rentang waktu selama 1400 tahun. Mereka tidak sejaman, tidak hidup pada zaman yang sama. Tetapi tulisan-tulisan mereka yang kemudian disebut dikanonkan, diterima sebagai Alkitab, itu merupakan satu kesatuan yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Nanti kita bicara sedikit lagi mengenai hal ini. Jadi khotbah adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mungkin ketika merasa diurapi oleh Roh Kudus atau di dalam Alkitab kita membaca demikianlah firman Tuhan, apakah masih ada
hal-hal yang seperti itu. Ada orang yang mengucapkan seperti itu dan diterima sebagai firman Tuhan, dan ini berarti bahwa firman Tuhan itu akan terus bertambah. Kita tidak menerima hal itu, demikianlah firman Tuhan tidak berarti bahwa apa yang kita dengar mengenai ucapan-ucapan yang mungkin dianggap sebagai karunia bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk bahasa lidah atau dalam bentuk penafsirannya. Kita tidak menerima perkataan-perkataan itu sebagai sepenuhnya firman Tuhan. Mengapa? Karena Paulus mengatakan ujilah nubuat itu. Perkataan-perkataan yang seperti itu perlu diuji kebenarannya berdasarkan firman Tuhan. Jadi khotbah itu sebetulnya adalah hasil tafsir terhadap firman Tuhan, dan oleh karena tentu kita harus menjaga diri agar tafsiran firman Tuhan yang kemudian kita sampaikan sebagai khotbah itu tidak menyimpang dari Alkitab itu, maka kita harus mengikuti, mentaati prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang dalam pelajaran ilmu tafsir disebut dengan hermeneutik. Tidak semua yang kita akan bahas prinsip-prinsipnya, tetapi ada 1-2 yang kita hendak bicarakan. Yang pertama, prinsipnya yaitu Alkitab itu merupakan satu kesatuan. Jadi di dalam Alkitab tidak ada ayat-ayat yang bertentangan satu dengan yang lain. Dengan demikian, ketika kita menafsirkan Alkitab, tafsiran itu tidak boleh keluar, tidak boleh menyimpang, tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Kita tidak bisa menerima penafsiran yang mengatakan bahwa kita boleh membunuh, padahal Alkitab mengatakan jangan kamu membunuh. Prinsip yang kedua yaitu bahwa Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Apa artinya? Kita tahu bahwa Alkitab ditulis dalam konteks yang berbeda dengan kita, zamannya berbeda. Budaya masyarakat yang menerima Alkitab pada waktu itu, yaitu bangsa Israel, juga berbeda dengan kita. Sehingga pada waktu kita menafsirkan Alkitab, kita harus memperhatikan, memperhitungkan hal-hal ini supaya jangan tafsiran kita itu melenceng keluar dari Alkitab. Salah satu cara bagaimana kita menafsirkan Alkitab adalah dengan membanding-bandingkan ayat-ayat yang mirip, ayat yang serupa, ayat-ayat yang terdapat dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, perjanjian dan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab satu dengan yang lain kita bandingkan sampai kita mendapat kejelasan, oh ini artinya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan kuasanya begitu hebat dijabarkan dalam kalimat-kalimat berikutnya. Bisa memisahkan sendi dari sumsum, tahu menyelidiki isi hati dan pikiran orang, semua terbuka dan telanjang di hadapannya. Itu firman Tuhan yang kita sebut Alkitab sekarang ini. Lalu di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 kita juga membaca bagaimana Alkitab itu, firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran, untuk merubah karakter kita dan seterusnya.
Jadi saudara-saudara, ketika saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam khotbah, maka yakinlah bahwa firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan jemaat kita. Firman Tuhan itu akan memberkati mereka. Firman Tuhan itu akan menyertai mereka, karena firman Tuhan itu hidup dan mempunyai kuasa yang dahsyat yang tidak ada bandingnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan sesi yang kedua dari pembekalan ini yang berbicara mengenai arti dari khotbah. God bless you.